Selamat malam semuanya. Bagian kedua, saya akan menyampaikan materi tentang biaya, definisi dan klasifikasinya. Kita sudah di bagian sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi akuntansi biaya. Untuk lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan apa yang kita pelajari akuntansi biaya, kita harus lebih dulu mempelajari apa itu biaya. Biaya atau cost merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang. Jadi maksudnya ini pengorbanan adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berasal dari sumber ekonomi dan dapat diukur dalam uang, di mana ini telah terjadi atau mungkin akan terjadi dan digunakan untuk tujuan tertentu. Klasifikasi biaya. Biaya dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Pertama, berdasarkan objek pengeluarannya. Jadi biaya diklasifikasikan berdasarkan pengorbanan untuk hal-hal tertentu atau objek tertentu. Jadi contohnya misalnya biaya diklasifikasikan berdasarkan biaya bahan bakar, biaya gaji, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, biaya bisa diklasifikasikan berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Klasifikasi ini bisa biasanya dibagi menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran. Nanti dalam setiap klasifikasi biaya itu akan ada lagi jenis biaya-biaya lainnya. Jadi misalnya untuk biaya produksi itu biasanya mengacu pada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya administrasi umum itu biasanya terdiri dari biaya gaji karyawan kantor, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Sedangkan biaya pemasaran terdiri dari biaya iklan, biaya gaji karyawan toko, biaya transport penjualan, dan lain-lain. Kemudian ada klasifikasi lain, yaitu klasifikasi berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya langsung. Biaya langsung artinya biaya ini bisa ditelusuri langsung ke produknya. Jadi misalnya biaya bahan baku, kita akan langsung tahu produk ini bahan bakunya apa. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku tersebut disebut biaya bahan baku. Sama halnya dengan tenaga kerja langsung. Jadi upah karyawan nih yang memang membuat produk tertentu itu bisa langsung kita telusuri ke biaya itu, maka disebut biaya langsung atau direct cost. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini biasanya tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau jasa yang dihasilkan. Contoh biaya tidak langsung ini ada biaya utilitas. Biaya utilitas itu biaya air, biaya listrik, atau biaya telepon yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Yang keempat, klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Jadi pertama adalah variabel. Yang dimaksud biaya variabel adalah besaran biaya untuk memproduksi suatu produk ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan. Jadi misalnya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi 10 buah produk akan tentu berbeda dengan total biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi 15 produk. Nah, perbedaan ini biasanya terjadi karena perbedaan jumlah bahan baku yang kita beli, sehingga sifat biaya tersebut itu disebut variabel. Biaya tetap itu adalah mengacu pada biaya yang jumlahnya tetap dikeluarkan tidak peduli berapa jumlah barang yang diproduksi. Contohnya ini adalah biaya mandor. Jadi biaya mandor atau biaya supervisor di pabrik. Jadi misalnya kita produksi 10 atau 15, maka kita akan membayar satu mandor sehingga biaya yang dikeluarkan bersifat tetap. Kemudian yang klasifikasi kelima adalah jangka waktu atau manfaatnya. Jadi biaya bisa diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal. Jadi ini biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan modal. Jadi modal ini contohnya adalah aktiva untuk mendapatkan mesin, mendapatkan mobil, itu disebut biaya pengeluaran modal. Sedangkan pengeluaran pendapatan
biaya, fungsinya itu salah satu fungsinya adalah menentukan harga pokok produksi. Nah, untuk menentukan harga pokok produksi itu ada dua metode penentuannya. Pertama disebut dengan metode full costing. Metode full costing didefinisikan sebagai metode yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang berperilaku tetap maupun variabel. Sedangkan metode variable costing hanya menentukan bahwa harga pokok produksi itu hanya ditentukan oleh biaya variabel ke dalam harga pokok produksi. Perbedaan ini semakin terlihat ketika kita membuat laporan biaya produksi. Ini adalah ketika kita menggunakan harga pokok produksi dengan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing. Pada metode full costing ini ada beberapa istilah ya, prime cost, konfi itu conversion cost, kemudian komersial cost atau bisa kadang juga disebut dengan common cost. Untuk definisinya itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ini adalah bentuk dari laporan laba rugi laporan penentuan harga pokok produksi dengan metode full costing. Sedikit berbeda dengan metode variable costing, di mana variable costing itu harga produksi yang dihitung hanya yang variabel dulu, seperti itu. Sedangkan yang sifatnya biaya tetap itu akan dimasukkan di bawah. Perbedaannya di sini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai beberapa istilah yang ada di sini, yaitu prime cost, conversion cost, atau common cost gitu. Nah, prime cost itu mengacu pada total biaya yang langsung dapat ditelusuri overall atau jasa yang dihasilkan. Jadi contoh beberapa biaya yang masuk ke kategori prime cost itu adalah biaya bahan baku, biaya kulit pabrik, atau sering disebut dengan biaya tenaga kerja langsung, dan lain sebagainya. Kemudian conversion cost itu adalah mengacu pada total biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi maksudnya perbedaan prime cost sama conversion cost, biaya bahan baku sebuah produk kayak gitu, itu kita bisa langsung tahu, oh produk ini menghabiskan biaya bahan baku sebesar ini dengan dikerjakan sebanyak X jam kerja oleh buruh pabrik gitu. Namun gajian atau biaya listrik itu kan teman-teman produksi ini berapa kira-kira ada data dari berapakah biaya mandor yang kita butuhkan untuk memproduksi satu produk. Nah, ini yang agak sulit ditelusuri, maka biasanya dia disebut dengan biaya conversion cost, konversi atau disesuaikan seperti itu. Nanti kita akan pelajari di bagian selanjutnya bagaimana menghitung biaya konversi itu. Kemudian ada yang namanya common cost ini atau biaya bersama. Ini mengacu pada total biaya yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan. Jadi biaya promosi ini, biaya promosi ketika dalam bagian keuangan itu tidak dapat ditelusuri, lebih sulit lagi ditelusuri secara langsung ke produk atau jasa yang dihasilkan seperti itu. Bedanya prime cost sama conversion cost itu mengacu pada sebuah produk. Jadi misalnya kalau sebuah produk dihentikan produksinya, jadi misalnya satu produksi anggaplah kita produksi kendaraan gitu. Nah, yang anggaplah kita produksi misalnya untuk Toyota ya, Avanza misalnya. Nah, ketika Avanza dihentikan, maka prime cost dan conversion cost dari produksi Avanza itu akan hilang.